Anda kembali di Suara Unggul Pilkada 2024 Kompas TV, Saudara. Tadi kita sudah simak bersama bagaimana pengumuman dari hasil hitung cepat Pilkada 2024. Litbang Kompas tadi menyajikan bagaimana hasil hitung cepat dari Pilkada Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan juga Jawa Timur. Saat ini sudah pukul 16:37 waktu Indonesia Barat. Untuk hasil hitung cepat Litbang Kompas saat ini data yang masuk sudah lebih dari 90%. Kami ajak Anda langsung menuju ke Jawa Timur untuk melihat bagaimana calon gubernur Jawa Timur nomor urut 2 Khofifah Indar Parawansa yang saat ini sudah menemui pendukungnya di rumah pemenangan di Surabaya, Jawa Timur. Jika tadi kita simak bersama berdasarkan dengan hasil hitung cepat Litbang Kompas dan juga tadi sudah dilihat di layar kaca Anda bahwa Khofifah ini unggul untuk Pilkada Jawa Timur. Tapi tentu kami ingatkan kembali kepada Anda, Saudara, ini adalah panduan untuk bisa memantau bagaimana hasil dari Pilkada serentak 2024. Tapi kita tentu harus menunggu pengumuman resmi dari Komisi Pemilihan Umum Jawa Timur untuk mengetahui bagaimana hasil dari Pilkada serentak 2024. Di studio Kompas TV sore hari ini sudah hadir, Saudara. Tadi ada Mas Toto bersama dengan Nitya Anissa bagaimana mengulas hasil Pilkada serentak, hasil hitung cepat Carta Politika, tapi juga kita sudah hadir ada Bang Ahmad Doli Kurnia, politisi Partai Golkar, ada Bang Ciko Hakim, politisi PD Perjuangan, dan juga tuan rumah peneliti senior Litbang Kompas, Bestian Nenggolan. Selamat datang di studio Kompas TV. Kita bahas pertama soal Pilkada Jawa Timur. Tadi kita lihat bersama Khofifah Indar Parawansa sudah datang ke rumah pemenangannya menemui pendukungnya. Bang Doli, bagaimana tim dari Anda Partai Golkar terutama melihat Pilkada Jawa Timur sudah stabil nih Bang Doli, suaranya bagaimana? Ya, pertama saya kira overall kita harus memberikan apresiasi ya terhadap pelaksanaan Pilkada kita yang bisa dilaksanakan secara damai, aman, tenang gitu ya, tidak ada gejolak-gejolak gitu. Nah, ini saya kira salah satu yang memang kita harapkan. Cuman yang menjadi kekhawatiran kita adalah tingkat partisipasi publiknya ini ya, karena kan berdekatan antara pilpres, pileg sama pilkada ini yang mungkin nanti ke depan juga menjadi bahan evaluasi kita, karena saya cek beberapa tempat ini rata-rata nggak ada yang lewat 60% ini tingkat partisipasinya. Jadi itu tergolong rendah. Sangat rendah, dan artinya kan masyarakat yang tadinya berharap kan kepala-kepala daerah kan sebenarnya yang paling dekat dengan mereka ya, dengan masyarakat, pelayanan dan segala macam, harusnya sih mereka lebih kuat. Nah, khusus untuk Jawa Timur tentu kami juga berterima kasih karena pasangan yang kami usung, Ibu Khofifah dan Pak Emil, ini mendapatkan kepercayaan penuh untuk periode yang kedua. Ya, terima kasih pada masyarakat Jawa Timur yang memang berarti menilai bahwa pasangan ini yang juga sudah punya pengalaman sebagai incumbent ini masih diperlukan ya untuk melanjutkan pembangunan di periode yang pertama. Dan kalau dilihat hasilnya perolehannya cukup signifikan, di atas 50% ya, hampir mendekati 60%. Jadi saya kira ini amanah yang tentu harus harus dilanjutkan nanti dalam pembangunan 5 tahun ke depan di Jawa Timur. Baik, Bang Ciko, kalau Anda melihat ini Pilkada Jawa Timur, ini Sri Kandi yang bertarung dan hasilnya saat ini jika versi hitung cepat quick count nih sudah terlihat stabil. Ini hanya panduan, tapi tentu kita menunggu resmi dari KPU. Bagaimana tanggapan dari tim PDIP? Betul, dan memang sejak awal kan diprediksi oleh banyak orang, pengamat, baik itu partai politik atau masyarakat awam, memang Bu Khofifah ini kan cukup kuat di sana. Tapi kami juga bersyukur akhirnya Bu Risma bersedia maju dan ditunjuk oleh Bu Mega untuk maju dan kemudian bisa kembali dalam tanda kutip reuni dengan warga Jawa Timur, dan sambutannya cukup baik ya di Surabaya maupun di berbagai daerah lain. Tapi mungkin memang sepertinya nama Bu Khofifah sudah lebih sejak awal berkibar, lebih diketahui akan maju ya, jadi mungkin ada head start di situ dan ketertinggalan itu agak sulit untuk dikejar. Tapi kita tunggu aja, tadi masih kita menunggu hasil hitung pasti ya, real count-nya, dan harapan kita ya ada perubahan, tapi nampaknya memang perbedaannya cukup jauh, tapi kita lihat nanti. Untuk jelas kita akan mendengarkan terlebih dahulu bagaimana pernyataan dari Khofifah Indar Parawansa yang ikut memantau hasil hitung cepat
lembaga survei. Kita mendengarkan bersama. Luar biasa, kawan-kawan media, jurnalis yang terus mengawal bagaimana proses pilkada serentak ini berjalan dengan aman, damai, dan senang bareng sesuai jargon KPU Jawa Timur. Saya ingin menyampaikan bahwa jikalau ada dua tumpeng, ini adalah bagian dari syukur atas kelancaran pelaksanaan pilkada serentak. Kelancaran pelaksanaan pilkada serentak. Tentu kepada semua pihak, khususnya relawan, tidak ada euforia dalam proses penghitungan quick count hari ini. Kita semua masih akan menunggu proses penghitungan real count. Tadi saya dan Mas Emil bersama beberapa tokoh senior yang mendampingi kami ke data center 1 di Pagesangan, dan di Diponegoro ini selain posko juga ada data center 2. Kita semuanya akan menunggu hasil real count. Sehingga saya tetap meminta kepada kita semua, tolong dikawal suara rakyat, kawal TPS sampai C1-nya final, siap? Kawal penghitungan di PPK, siap? Kawal penghitungan di kabupaten kota, siap? Dan tolong kawal penghitungan sampai final di KPU Provinsi Jawa Timur. Apa yang sudah kita lihat dari hasil quick count adalah bagian dari kerja keras panjenengan semua yang patut kita syukuri bersama, tapi bahwa jangan ada euforia dan harus tetap dikawal suara rakyat melalui pengumpulan C1 final, PPK final, KPU Kabupaten Kota final, KPU Provinsi final. Kepada semua yang rawuh, terima kasih. Partai pengusung relawan, terima kasih. Dan terkhusus kepada guru saya, Bu Nyai Masro Wahid, adalah guru SMA saya di Khadijah, dan beliau menggerakkan dengan luar biasa. Riyadhah ikhtiar dohiron wabatinan, matur nuwun Bu Nyai Masro Wahid, dan semua relawan yang luar biasa. Panjenengan semua menjadi bagian dari penguatan pada proses pilkada serentak hari ini. Pengen memiliki kesabaran, kekuatan yang luar biasa, sehingga kita bisa menjaga proses pilkada serentak ini berjalan aman, kondusif, dan tentu kita berharap proses akhirnya nanti juga akan terus berjalan dengan baik dan membawa Jawa Timur makin berkemajuan dan terus bisa mencapai prestasi terbaiknya, mewujudkan gerbang baru Nusantara. Terima kasih. Dan selanjutnya Mas Emil dan Mbak Arumi. Mbak Arumi ini luar biasa. Jikalau saya dan Mas Emil jarang pulang itu biasa. Tapi Mbak Emil, Arumi pun ini kegiatannya tidak kalah padatnya dengan kami sebagai paslon. Matur nuwun, monggo Mas Emil dan Mbak Arumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Altim Selamat sore. nggak ada belum. Banyak saksi-saksi juga yang terus bekerja memastikan C1 atau lembaran-lembaran perhitungannya itu bisa menjadi sebuah rujukan final. Kebetulan di tim Ridho juga ada tim yang akan melakukan real count, sehingga ini bisa nanti memperkuat apakah hasil quick count dengan real count dari berbagai sumber ini mengkonfirmasi yang kita sebut apa adanya. Andaikan ternyata harus 2 putaran, tentu kita terus bersemangat ya, dan berkomitmen untuk menjalankan proses yang kedua ini dengan jujur, dengan integritas, agar yang terpilih betul-betul memiliki legitimasi ya, dalam menjadi pemimpin di Jakarta. Kami juga
sudah menerima masukan-masukan dan terus menerima masukan-masukan terkait apakah strategi masih ada yang kurang, apakah lain sebagainya, karena memang dinamika pilkada ini luar biasa, khususnya Jakarta yang menjadi pusat perhatian se-Indonesia sebegitu rupa, sehingga nanti tentu akan jadi sebuah kontemplasi dan strategi terkait apa yang akan kita lakukan. Nah, pada warga Jakarta tentunya tetaplah menunggu sampai keputusan resminya, kalau nggak salah 16 sampai 18 Desember. Setelah itu kalau memang harus putaran kedua, ya mari kita berkomunikasi lagi, aspirasi-aspirasinya tentu akan kita dengar dengan segala bentuk kampanye di tahap kedua yang tentunya harus lebih baik. Tapi secara umum menurut saya Pilkada Jakarta ini berbeda ya dibanding 5 tahun sebelumnya. Jadi lebih rekonsiliatif kan. Yang dulu rival menjadi teman, teman jadi rival, nggak ada masalah. Kemudian kampanyenya relatif riang gembira, tidak ada hal-hal sara yang mengemuka dalam proses selama 2 bulan ini. Menurut saya mudah-mudahan jadi rujukan bahwa pilihan per 5 tahun bisa berbeda dengan sebelumnya sesuai dengan kebutuhan. Nah, kita fokus juga menghadapi masalah-masalah Jakarta ke depan yang tentunya tidak mudah ya, dengan segala tantangan-tantangannya. Mudah-mudahan warga Jakarta tetap semangat, karena saya yakin siapapun yang terpilih itu orang-orang baik, niatnya juga baik, dan programnya juga baik-baik ya. Tinggal masalah tentunya takdirnya kepada siapa. Saya kira secara umum itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih kepada para relawan di pihak Ridho, para partai-partai pendukung dan struktur di bawahnya, pada tim ses, Pak Arza Patria dan jajarannya, kepada aparat TNI Polri yang sudah kerja keras luar biasa. Saya kira damai kondusif di lapangan juga relatif aman terkendali, dan juga tadi kepada PPS dan KPUD, Bawaslu dan lain-lain yang menyelenggarakan dengan baik, juga kepada masyarakat yang tergabung di Ormas, digabung dalam komunitas. Mari terus kita tunggu hasil akhirnya, dan juga saya haturkan terima kasih rekan-rekan media yang sudah menyertai, bisa melihat suka dukanya. Beginilah ya demokrasi kita, dan di mana-mana dalam kontestasi siap menang harus siap kalah. Baik, itu tadi pernyataan dari Ridwan Kamil, calon gubernur Jakarta nomor urut 1. Sebelumnya ada Kofifa Indar Parawansa langsung dari Surabaya, Jawa Timur. Bicara soal Pilkada Jakarta, jika di hasil hitung cepat baik itu Litbang Kompas Carta juga ini masih masuk dalam margin of error, artinya belum bisa diputuskan 1 atau 2 putaran tentu, tapi menunggu hasil dari rekapitulasi di KPU. Tapi Bang Doli, jika melihat saat ini dinamika terjadi di hasil hitung cepat untuk Pilkada Jakarta, sejauh mana kesiapan jika harus 2 putaran nantinya? Ya tentu kan kami mempersiapkan sampai akhir keputusan ya, sampai tahap mana diputuskan akhir pilkada ini selesai. Jadi bagi Partai Golkar dan juga bersama dengan partai koalisi yang lain, bersama dengan tim-tim yang mendukung pasangan Pak Ridwan Kamil dengan Suwono ini sudah siap. Apakah kita nanti 1 putaran atau 2 putaran, kita sudah mempersiapkan itu dengan baik. Oke, kalau dari Anda Bang Ciko, tadi soal 1-2 putaran ini masih masuk margin of error juga nih, masih dihitung-hitung. Betul, kalau mikirin itunya deg-degan ya, terus stres ya. Tapi kita saya lebih condong seperti apa yang disampaikan Mas Pram. Kita ucapkan terima kasih karena hasil quick count ini secara umum menunjukkan keunggulan dari paslon Pram dan Dul. Nah ini yang juga harus kita syukuri. Jadi kita nggak boleh mau semuanya ya dalam waktu yang sebegitu singkat sementara real count-nya belum dilaksanakan. Tapi intinya itu dulu, bahwa kita ucapkan terima kasih untuk warga, bukan hanya yang memilih kami tapi juga memilih paslon lain, karena kita lihat pilkada ini pilkada yang relatif tanpa ada gejolak, ya, tidak ada polarisasi yang berarti, dan ini yang sangat dibutuhkan. Dan alhamdulillah
saya dan PDI Perjuangan maupun dari tim juga menyampaikan apresiasi untuk Pak Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia yang kami melihat secara relatifly di Jakarta ini tidak ada hal-hal yang kita lihat di Pileg maupun di Pilpres lalu gitu ya. Jadi ini juga suatu hal yang harus diapresiasi, namun tentu terkait dengan suara itu sendiri kita masih menunggu. Harapan kami tentu 1 putaran dan itu masih dalam gapaian karena tadi ada margin of error-nya hanya sekitar ada 1 sekian persen dan masih masuk dalam tataran itu sehingga di angka 49, bahkan ada yang 50, itu insya Allah kita bisa mencapai. Oke, baik. Ya, saya ingin tanya nanti ke Carta dan juga Litbang Kompas, sudah ada gambaran tidak distribusi suara untuk Pilkada Jakarta ini? Begitu awal survei kan kejar-kejaran, tapi saat ini jauh signifikan berbeda sekali. Tapi nanti dibahas usai jeda. Mas Toto, Bang Bestian, tetap bersama kami di Suara Unggul Pilkada 2024 Kompas TV.